Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan laporan studi kelayakan bisnis tentang PT Toga Nusantara, Desa Suwayowo, Pasuruan. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama Novita Dwi Suryaning Ati, Zeni Utami, Saskia Rahma Aulia, Anggita Eka Marini, Eka Nur Oktaviani, dan Elsa Dwi Lestari. Latar belakang dari PT Toga Nusantara ini sejak kemunculan wabah virus COVID-19 di Indonesia menyebar di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Jawa Timur pada bulan Mei 2020. COVID-19 ini adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat memiliki tingkat mortalitas yang tidak dapat diabaikan dan belum adanya terapi definitif dari WHO. Sistem imun tubuh penting untuk dijaga dalam era COVID-19 ini seperti saat ini. Selain mengonsumsi nutrisi yang cukup, istirahat yang teratur, suplemen yang banyak mengandung vitamin C sebagai sumber antioksidan, baik untuk dikonsumsi. Salah satu sumber daya alam yang melimpah di Jawa Timur dengan harga yang murah dan memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi adalah jahe. Nah, ekstrak jahe dapat memperbanyak sel pembuluh alami natural killer dan menghancurkan dinding sel virus yang telah menginfeksi inangnya dalam tubuh manusia. Mengingat jahe sering digunakan sebagai bumbu dapur, memiliki komponen senyawa kimia yang kompleks dan berpotensi besar sebagai peningkatan antibodi. Apalagi daerah Jawa Timur masih banyak memproduksi jahe dengan harga di pasaran yang mudah dijangkau lapisan masyarakat di wilayah ini itu. Dan jika paradigma masyarakat dalam pemenuhan imunitas tercukupi, maka diharapkan dapat memutuskan mata rantai penularan virus COVID-19 yang juga bisa terputus. Berdasarkan permasalahan tersebut, melalui PT Toga Nusantara dibuat usaha pangan berbasis kesehatan untuk mengurangi keseimbangan merah. Produk pangan ini diberi nama kue kemas, yaitu dari kue kering makanan tradisional, dan es kriminal, es krim minuman tradisional yang berupa kue kering jahe dan es krim jahe. PT Toga Nusantara ini terletak di Siti 9 Tandaan Blok E2 Gang 7, Lembanggang, Suwayowo, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161. Gambaran singkat dari proyek ini yaitu PT Toga Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang berbahan dasar utama yaitu jahe. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 pada tanggal 14 Oktober oleh Elsa Dwi Lestari, Zeni Utami, Saskia Rahma Aulia, Anggita Eka Marini, Eka Nur Oktaviani, dan Novita Dwi Suryaning Ati. Singkatan dari PT Toga Nusantara ini adalah sebuah nama perusahaan yang diambil dari tanaman obat keluarga di lingkungan sekitar. Dengan banyaknya petani yang menanam jahe di wilayah Pasuruan tersebut, membuat masyarakat memanfaatkan dengan mengelola berbagai produk dengan bahan dasar jahe tersebut. Yang dimana kegiatan utamanya adalah menanam jahe dan mengelolanya menjadi produk yang bernilai jual tinggi, seperti kue kemas dan kue kriminal yang mengandung berbagai manfaat bagi tubuh. Jenis bidang usaha ini yaitu usaha dalam bidang food and beverage dan produk olahan jahe. Pemilik perusahaan itu terdiri dari CEO atau direktur perusahaan, ada divisi keuangan, ada divisi perencanaan, ada divisi produksi, dan ada divisi marketing atau penjualan. CEO ini bertugas untuk mengatur seluruh kegiatan operasional suatu perusahaan dan juga harus mengatur strategi perusahaan agar maju dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Untuk divisi keuangan, divisi ini bertugas untuk bertanggung jawab dengan masalah keuangan seperti hasil pendapatan dari pengiriman barang maupun pengeluaran untuk gaji pegawai dan pembelian bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk memproduksi barang serta membuat laporan keuangan setiap minggunya. Untuk divisi perencanaan, yaitu bertugas untuk menyiapkan apa saja yang perlu disiapkan dalam proses pengolahan selama berjalan. Membagi tugas dari divisi-divisi yang sudah ditentukan, kemudian mengawasi dan mengarahkan bawahan untuk melaksanakan tugasnya sesuai job description, sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan tidak ada kendala dalam proses diharapkan oleh pemimpin karena yang bertanggung jawab terkait pengerjaan adalah divisi produksi. Untuk divisi marketing atau penjualan, ini bertugas untuk mencari pelanggan dengan cara menaruh iklan melalui marketplace. Dengan itu, dapat membantu pelaku usaha dalam menginformasikan dan berinteraksi secara langsung dengan konsumen, memperluas pangsa pasar, meningkatkan kesadaran bagi konsumen, dan meningkatkan penjualan. Di sini peran bagian penjualan sangat penting, mengingat tanpa adanya bagian penjualan, perusahaan tidak akan mencapai income atau keuntungan, dan semua yang sudah direncanakan akan sia-sia, bahkan bisa membuat perusahaan rugi besar. Jadi di sini peran bagian penjualan sangat penting dan perusahaan sangat bergantung pada bagian penjualan.
Untuk organisasi perusahaan, perusahaan ini yaitu PT Toga Nusantara yang terletak di City 9 Pandaan Blok E 02 07 Lembanggang Suayuwo Kecamatan Sukorejo Pasuruan Jawa Timur dengan kode 67161. Untuk legalitas usaha atau aspek hukum ini berbentuk perseroan terbatas atau PT. Industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana diatur pada pasal 4 Peraturan Kepala BPOM nomor 3 2011 di bawah ini yang menyatakan bahwa industri rumah tangga pangan yang memproduksi pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf A yaitu wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada perizinan usaha. Peraturan ini diatur dalam Menteri Perdagangan RI nomor 77 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan. Peraturan Pemerintah RI nomor 6 tahun 2021 ini tentang menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah. Ada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi CEO atau direktur perusahaan yaitu Elsa Dwi Lestari, kemudian divisi keuangan Zeni Utami, kemudian divisi perencanaan Saskia Rama Aulia, terus kemudian divisi produksi Anggita Eka Marlini, kemudian divisi marketing atau penjualan yaitu Eka Nur Oktaviani, dan Novita Dwi Suryaning Ati. Lanjut. Uraian tugas atau pekerjaan. CEO atau direktur perusahaan, tugas utama mereka adalah membuat keputusan untuk keberlangsungan badan usaha, menentukan tujuan pelaksanaan kerja yang realistis, menjelaskan tujuan yang telah ditentukan organisasi, dan bertanggung jawab dalam pembagian koordinasi. Divisi keuangan melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran akuntansi dan perbendaharaan untuk mendukung pelaksanaan perusahaan, mencatat keluar masuknya arus kas beserta pengelolaan laporan keuangan. Divisi perencanaan yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, keuangan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, evaluasi, dan pelaporan. Divisi produksi bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi, menjaga dan mengawasi agar bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Divisi marketing atau penjualan melakukan penjualan dengan mencari klien atau pelanggan dengan aktif untuk mendapatkan pendapatan perusahaan, melakukan analisa pelanggan untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan mereka, menjalin komunikasi kepada pelanggan untuk menjaga hubungan baik, menjual suatu produk atau mempromosikan barang dengan argumen dan deskripsi yang jelas. Karyawan A, bagian administrasi dan umum, yaitu yang pertama bertanggung jawab atas proses aliran kas dan pengelolaan sumber dana dalam memenuhi investasi dan modal kerja. B, melakukan koordinasi dengan administrasi dan umum terkait untuk kepentingan pembelian atau pengeluaran operasi. C, melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran. D, memegang buku kas. E, melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan dan menyusun laporan keuangan secara rutin. Lanjut. Aspek pemasaran. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya, yaitu kue mas atau kepanjangan dari kue kering makanan tradisional dan es krim minal dengan kepanjangan es krim minuman tradisional, kegunaan sebagai bahan masukan karena komponen gingerol berperan menciptakan aroma dan rasanya yang khas. Segmen target dan posisi pasar. Segmen pasar ini dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat di wilayah Indonesia, baik kalangan menengah ke atas, ke bawah. Target yang digunakan adalah perusahaan PT Toga Nusantara, yaitu Concrete Targeting Strategi, yang mana perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam satu segmen yang dinilai paling peluang besar. Posisi pasar memiliki keunggulan dari produk lain, yaitu bahan yang dibuat dalam makanan dan minuman ini terbuat dari jahe. Strategi pemasaran yang akan digunakan adalah dengan mengaplikasikan strategi marketing mix, yakni dengan memanfaatkan media promosi secara intensif. Wilayah atau daerah pemasaran, yaitu perusahaan PT Toga Nusantara terletak di City Pandaan Blok E nomor 27
2/7 Lembah Bang, Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161. Pemasaran produk kue kemas dan es kriminal dapat disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia, namun yang paling utama adalah daerah seperti Pasuruan, Malang, Banyuwangi, Madiun, Magetan, dan Jombang. Sistem transportasi perdagangan yaitu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, serta WhatsApp. Dan selain itu juga diperkenalkan melalui penyebaran brosur, iklan, spanduk, stand di mall, dan pameran kuliner. Sistem saluran distribusi wilayah pemasaran, yaitu cara menyalurkan produk kue emas dan kue kriminal ke para pemasok seperti toko-toko kecil dan pedagang besar. Lanjut, keunggulan kompetitif dari SWOT, yaitu A. Strategi SO atau kekuatan. Pada jahe PT Toga Nusantara ini, kekuatan berada pada kualitas produk. Kualitas produk kue emas dan kue es kriminal yang dihasilkan oleh PT Toga Nusantara ini mampu bersaing dengan produk lain. Oleh PT Toga Nusantara sangat mengutamakan kepuasan konsumen dengan cara memberikan kualitas produk sebaik mungkin dengan harga yang terjangkau serta pelayanan konsumen yang loyal. B. Strategi WO atau kelemahan. Pada strategi WO, pengelola oleh PT Toga Nusantara ini melakukan strategi untuk mengurangi atau menutupi kelemahan yang ada dengan cara memberi harga khusus serta menawarkan produk olahan jahe yang inovatif. C. Strategi SD atau ancaman. Ancaman yang terjadi pada dunia bisnis yaitu sangat banyak pesaing yang memiliki bisnis yang sama dengan produk yang sama, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak pesaing yang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dari banyaknya jumlah konsumen yang membeli produk. D. Strategi WT atau peluang, yaitu peluang yang ada pada PT Toga Nusantara terletak pada konsumen dan kualitas produk. Jadi, pengelola PT Toga Nusantara sangat menjaga citra baik yang sudah dibangun pada konsumen. Citra baik yang terlihat pada konsumen sangat menjadi peluang bisnis oleh olahan jahe ini, sehingga pengelola tetap menjaga kualitas dari produknya dan tetap menjaga harga yang ditawarkan agar konsumen bisa berlangganan tetap. Deskripsi pasar kualitatif. Dilihat dari tabel hasil proyeksi permintaan jahe di Indonesia tahun 2014 sampai tahun 2019, permintaan jahe di Indonesia diproyeksikan naik dengan rata-rata sebesar 2,91% per tahun. Tahun 2014, permintaan jahe diproyeksikan sebesar 151,48 ribu ton dan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 174,88 ribu ton. Dilihat dari tabel hasil proyeksi surplus defisit jahe di Indonesia tahun 2014 sampai 2019, diperkirakan masih berada pada posisi surplus. Pada tahun 2014, surplus jahe diperkirakan sebesar 15,69 ribu ton dan terus akan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019, diperkirakan surplus 19,96 ribu ton. Surplus ini dapat digunakan untuk kebutuhan industri jamu, makanan, minuman, rempah, zat yang diolah, rumah tangga, dan lainnya. Yang kedua, ada proyeksi permintaan untuk minimal 5 tahun mendatang. Ekspor segar produk tanaman obat di Indonesia didominasi oleh kunyit, kapulaga, dan jahe. Ketiga komoditas ini mendominasi hingga 90% volume ekspor produk tanaman obat ke berbagai negara. Ekspor tanaman obat utama ke wilayah Asia, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa. Pengembangan kawasan tanaman obat untuk ekspor diarahkan untuk mengoptimalkan ketiga komoditas ini dan jenis potensi lainnya sesuai kebutuhan pasar, sehingga penyediaan benih hingga pemasaran akan lebih tertata. Pengembangan tanaman obat dilakukan dengan mensinergikan perkembangan permintaan pasar, penyiapan benih unggul hingga pemasaran. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa datang. Yang pertama, ada harga. Harga jahe ini relatif berfluktuasi. Hal ini dikarenakan oleh musim. Saat musim panen, produksi jahe meningkat sehingga harga rendah dan permintaan meningkat. Sedangkan pada musim paceklik, produksi jahe menurun sehingga harga melonjak yang dapat mengakibatkan turunnya permintaan konsumen. Yang kedua, ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini mencerminkan potensi konsumen yang akan membeli sesuatu barang. Sehingga apabila jumlah penduduk meningkat, apabila jumlah penduduk meningkat, maka kebutuhan akan suatu barang juga mengalami peningkatan. Yang ketiga, harga barang pengganti atau substitusi, yaitu suatu barang yang dapat dikatakan barang substitusi jika barang tersebut mampu menggantikan barang lain. Dalam hal ini, barang substitusi yang dimaksud adalah jenis tanaman obat keluarga lainnya, seperti kunyit, kencur, temulawak, lengkuas, pada dasarnya memiliki manfaat dan kegunaan yang nyaris sama dengan jahe, yaitu sebagai perasa hangat. Adanya kesamaan tersebut membuat konsumen memiliki alternatif dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga apabila harga jahe naik, maka kunyit, kencur, temulawak, lengkuas bisa dijadikan kesimpulan aspek pemasaran.
Produk yang dipasarkan yaitu kue kemas dan es kriminal dari petani lokal di Pasuruan. Pemasaran produk kue kemas dan es kriminal dapat disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia, namun yang paling utama adalah daerah seperti Pasuruan, Malang, Banyuwangi, Madiun, Magetan, dan Jombang. Jahe menjadi kebutuhan industri rumah tangga pangan dan minuman herbal. Olahan jahe kami memiliki kualitas yang terbaik dari petani lokal, serta produk olahan jahe memiliki packaging yang menarik serta saluran distribusi yang merata membuat produk kami selalu tersedia di pasar dengan harga dapat bersaing. Lanjut. Aspek teknik produksi atau operasi. Yang pertama ada deskripsi teknis produksi. Yang pertama nama produksi yaitu PT Toga Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang berbahan dasar jahe. Yang kedua, dimensi teknis produk. Ada warna, kombinasi warna sangat membantu dalam selera makan konsumen. Yang kedua, ada penampilan, yaitu kesegaran dan kebersihan dari makanan yang disajikan adalah contoh penting yang akan mempengaruhi penampilan makanan baik atau tidaknya untuk dinikmati. Yang ketiga, ada porsi. Dalam setiap penyajian makanan sudah ditentukan porsi standarnya yang disebut standar portion size. Yang keempat ada bentuk. Bentuk makanan yang menarik bisa diperoleh lewat cara pemotongan bahan makanan yang bervariasi. Misalnya wortel yang dipotong dengan bentuk dish atau biasa. Yang kelima temperatur. Rasa manis pada sebuah makanan akan lebih terasa saat makanan tersebut masih hangat. Sementara rasa asin pada sup akan kurang terasa pada saat sup masih panas. Yang keenam ada tekstur, yaitu ada banyak tekstur makanan antara lain halus atau tidak, cair atau padat, keras atau lembut, kering atau lembab, tingkat tipis dan halus, serta bentuk makanan dapat dirasakan lewat tekanan dan gerakan dari reseptor di mulut. Yang ketujuh ada aroma. Aroma adalah reaksi dari makanan yang akan mempengaruhi konsumen sebelum konsumen menikmati makanan. Konsumen dapat mencium makanan tersebut. Yang kedelapan yaitu tingkat kematangan. Tingkat kematangan makanan akan mempengaruhi tekstur dan makanan. Misalnya, wortel yang direbus cukup akan menjadi lunak daripada wortel yang direbus lebih cepat. Untuk makanan tersebut seperti steak, setiap orang memiliki selera sendiri-sendiri tentang tingkat kematangan steak. Yang selanjutnya yaitu rasa. Titik perasa dari lidah adalah kemampuan mendeteksi dasar yaitu manis, asam, asin, pahit. Dalam makanan tertentu, 4 rasa ini digabungkan sehingga menjadi satu rasa yang unik dan menarik untuk dinikmati. Standar mutu produk. Standar produk PT Toga Nusantara yaitu ukuran atau minimal yang ditentukan untuk menjamin ketahanan produk. Es krim kriminal dan kue kering yang dihasilkan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu dapat memberikan keamanan konsumen serta memiliki manfaat kesehatan bagi konsumen. Teknologi produksi. Yang pertama, alur proses produksi, planning atau perencanaan. Sebelum melakukan produksi, PT Toga Nusantara membuat perencanaan terkait dengan jumlah produk yang akan diproduksi, desain kemasan produk, biaya produksi untuk es krim kriminal dan kue kering, anggaran untuk pembuatan produk, routing atau mengarahkan alur proses produksi yang dilakukan untuk pembuatan produk. Yang pertama yaitu mengelola bahan baku dan bahan penolong. Setelah produk jadi akan dikontrol kualitasnya. Setelah produk melalui beberapa proses tersebut, produk selesai dan akan diserahkan kepada distributor. Schedule atau penjadwalan. Penjadwalan yang dilakukan untuk produksi yaitu dilakukan setiap hari pembuatannya atau dilakukan 2 jam sekali untuk membuat produk es krim kriminal dan kue kering. Instruksi untuk memulai produksi yaitu setelah melakukan perencanaan, mengarahkan produksi dan melakukan penjadwalan akan dilaksanakan melalui produksi produk tersebut sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang kedua yaitu sistem produksi. PT Toga Nusantara menyiapkan bahan baku es krim yaitu jahe, whipping vanilla, susu full cream, vanilla. Setelah itu di-mixer dan di-freezer jadilah produk es krim kriminal. Sedangkan bahan baku kue kering yaitu jahe, tepung terigu, butter, telur, vanili diolah menggunakan oven. Setelah kedua produksi selesai akan dikemas dan disebarkan ke para distributor. Selanjutnya, kapasitas produksi dan rencana produksi. Yang pertama, kapasitas produksi per tahun. Kapasitas produksi per tahun PT Toga Nusantara dapat menghasilkan kurang lebih 120.000 toples atau bungkus. Yang kedua yaitu rencana produksi. Rencana produksi PT Toga Nusantara yaitu menggunakan bahan alami yaitu jahe yang memiliki banyak manfaat yang diambil dari perkebunan petani, mengelola bahan baku jahe menjadi produk yang banyak digemari masyarakat agar jahe bisa dimanfaatkan sebagai produk lokal. Next.
Bahan baku dan bahan penolong. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku perusahaan PT Toga Nusantara adalah jahe, whipping, vanila, susu full cream, vanili, tepung, terigu, butter, dan telur. Yang kedua, bahan penolong. Bahan penolong plastik atau karton untuk kemasan produk. Pengolahan atau pembuangan limbah aspek lingkungan. Pembuangan limbah dari produk SDM terminal dan bakery dengan pemilahan untuk sampah organik akan diolah menjadi pupuk sehingga bisa digunakan untuk pupuk tanaman, jahe perkebunan, dan untuk anorganik diolah menjadi produk baru yaitu untuk kemasan produk es krim kriminal dan kue kering. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi ada 4. Untuk biaya investasi ada 4. Penggandaan mesin peralatan produksi mesin yang dibutuhkan berupa mixer, freezer, dan oven. Yang kedua, pengadaan tanah dan bangunan pabrik PT Toga Nusantara akan didirikan di atas tanah seluas 500 meter. Yang ketiga, penggandaan utilitas. PT Toga Nusantara menunjang kegiatan operasionalnya membutuhkan komputer, air, listrik, dan AC. Yang keempat, penggandaan fasilitas pengelolaan limbah. PT Toga Nusantara menyediakan tempat pembuangan sampah organik dan anorganik. Untuk biaya operasi produksi, ada upah tenaga kerja produksi sebesar 18.200.000 dikalikan 12 bulan sama dengan 218.400.400. Yang ada biaya bahan baku dan bahan penolong sebesar 10.200.000 dikalikan 12 bulan sama dengan 122.400.000. Dan ada biaya pemeliharaan atau operasional mesin, peralatan dan fasilitas produksi yaitu sebesar 54.750.000 dikalikan 12 bulan sama dengan 657 juta. Dan yang terakhir ada biaya operasional pengelolaan limbah sebesar 4.500.000. Kesimpulan analisis aspek teknik produksi atau operasi PT Toga Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang berbahan dasar jahe. Standar produk PT Toga Nusantara dapat memberikan keamanan konsumen serta memiliki manfaat kesehatan bagi konsumen. Bahan yang digunakan untuk pembuatan produk yaitu adalah jahe, whipping, vanila, susu full cream, vanila, tepung terigu, butter, telur. Kapasitas produksi per tahun PT Toga Nusantara dapat menghasilkan kurang lebih 120.000 toples atau bungkus. Next. Kemudian ada aspek keuangan, ada 4. Yang pertama, sumber pendanaan modal, yaitu dari modal sendiri dan pinjaman sebesar 1.800.000. Kemudian struktur pemodalan, modal investasi dan modal kerja. Modal investasi yang dibutuhkan adalah 1,05 kali lebih besar dari modal kerja yang diperlukan dalam pembuatan produk es kriminal dan kue kering. Kemudian ada pembiayaan investasi sebesar 53.774. Kemudian ada pembiayaan produksi dan operasi modal kerja yaitu 51.250. Proyeksi keuangan perusahaan. Yang pertama, pendapatan es kriminal dan kue kering pada triwulan 1 dan 2 yaitu sebesar 360 juta dan pada triwulan ketiga, 4 dan kelima yaitu 390 juta. Untuk kue keringnya 240 juta pada triwulan 1 dan 2 dan pada triwulan 3 sampai 5 260 juta. Beban operasional yang pertama biaya listrik dan air sebesar 100.500 pada triwulan 1 sampai triwulan 5. Yang kedua biaya depresiasi peralatan sebesar 500.000 pada triwulan 1 hingga triwulan 5. Yang ketiga, biaya gaji karyawan 49.750 pada triwulan 1 hingga triwulan 5. Biaya promosi ada pada triwulan 1 juta dan pada triwulan 3 1 juta. Dan yang kelima, biaya lain-lain pada triwulan 1 2 juta. Laba operasi pada triwulan 1 sebesar 545.250 pada triwulan 2 548 juta 250 pada triwulan 3 597 juta 250 dan pada triwulan keempat 598 juta 250 pada triwulan yang kelima sama dengan triwulan yang keempat. Next. Proyeksi 5 tahun mendatang. Cash flow dan keterangannya. Cash inflow es kriminal pada triwulan 1 hingga 2 360 juta dan triwulan 3 hingga 5 390 juta. Cash inflow pada kue kering, triwulan pertama dan kedua 240 juta dan triwulan ketiga hingga 5 260 juta. Cash outflow untuk biaya listrik dan air sebesar 1.500.000
pada triwulan 1 hingga triwulan 5. Yang kedua, biaya depresiasi peralatan sebesar 500.000 pada triwulan 1 hingga triwulan 5. Dan biaya gaji 49.750.000 pada triwulan 1 hingga triwulan 5. Biaya promosi terjadi pada triwulan 1 sebesar 1 juta dan triwulan 3 sebesar 1 juta. Yang kelima, biaya lain-lain pada triwulan 1 2 juta. PT Toga Nusantara pada proyeksi 5 tahun mendatang. Untuk tahun yang pertama, total asetnya yaitu 1.800.000.000, sedangkan tahun kedua 653.274.000. Tahun yang kedua 653.274.000. Tahun yang ketiga 703.274.000. Tahun yang keempat sama, sedangkan sampai tahun yang kelima. Untuk laporan neraca pada total kewajiban liabilitas yang pertama yaitu 1.800.000.000, yang tahun kedua 653.274.000 sama dengan tahun yang kedua, sedangkan tahun yang ketiga yaitu 703.274.000 sama sampai tahun yang kelima. Slide yang selanjutnya yaitu analisis profitabilitas. Untuk yang pertama yaitu margin laba cash flow. Untuk tahun yang pertama diperoleh 0,99, sedangkan tahun yang kedua 0,99 sama, tahun yang ketiga 0,92, sedangkan yang keempat sampai yang kelima sama yaitu 0,92. Untuk yang kedua yaitu profitability index PI diperoleh 1,66. Sedangkan IRR pada tahun yang pertama dengan DF 54% yaitu 0,6494 dibagi 600 juta yaitu 389.640.000. Langsung saja sehingga diketahui IRR kurang dari 1.800.000.000 yaitu 1.011.275.000. Untuk yang tingkat kemampuan pengembalian investasi pada NPF diketahui 1.004.904.901, sedangkan payback period tingkat pengembalian yaitu 1,7 tahun. Yang selanjutnya, sehingga diketahui BEP yaitu titik impasnya. Untuk penjualan 600 juta, sedangkan fixed cost yaitu biaya tetap 49.750.000, sedangkan variable cost yaitu 10.200.000, sehingga BEP-nya yaitu 49.750.000 dibagi 1 dikurangi 10.200.000 dibagi 600 juta, sehingga diperoleh 49.750.000 dibagi 50.610.376. Sedangkan posisi likuiditas keuangan yaitu QR sama dengan current asset, current liabilitas yaitu 610.200.000 dibagi 500 juta yaitu 1,22, sedangkan QR 610.200.000 dikurangi 10.200.000 dibagi 500 juta sama dengan 1,2, dan QR-nya cash ditambah surat berharga yaitu 600 juta dibagi QL yaitu 500 juta sama dengan 1,2. Slide yang selanjutnya. Kesimpulan. Jadi, bisnis kuliner nampaknya merupakan salah satu sektor yang jarang sepi peminat. Skala produksi makanan dan minuman beragam sekali. Beberapa pengusaha melakukan produksi dalam skala kecil, yakni memproduksi bahan pangan atau produksi makanan dengan memanfaatkan di rumah sendiri. Salah satunya adalah PT Toga Nusantara. PT Toga Nusantara ini adalah sebuah nama perusahaan yang diambil dari tanaman obat keluarga di lingkungan sekitar. Dengan banyaknya petani yang menanam jahe di wilayah Pasuruan tersebut, membuat masyarakat memanfaatkannya dengan mengelola berbagai produk dengan bahan dasar jahe yang kegiatan utamanya menanamkan jahe dan mengelolanya menjadi produk yang bernilai jual tinggi seperti kue kemas dan es kriminal. Produk kami ini yang mengandung berbagai manfaat bagi tubuh. Kapasitas produksi per tahun PT Toga Nusantara dapat menghasilkan kurang lebih 120.000 toples atau bungkus. Modal dari perusahaan PT Toga Nusantara sendiri ini berasal dari 50% modal sendiri dan juga investor 50%, yaitu 1.800.000.000. Tingkat pengembalian modal investasi dengan NPF total 1.184.904.901, sedangkan
IRR dengan total 1,011275. Kurang dari 1.800.000.000. Payback periodnya itu tingkat pengembaliannya 1,7 tahun. Sedangkan untuk titik impasnya jumlah 50.610.376. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.